jempol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih terasa semangatnya, insyaallah. Baru hari ke-9, malam ke-10, insyaallah. Masih semangat kan ya Bapak Ibu? Masih semangat insyaallah ya. Baik, kalau bisa besok sepertiga hari kedua kayak sepertiga hari pertama ya, yang jamaahnya sampai ke jalanan, masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. أيها الحاضرون رحمكم. Sama-sama kita hormati para orang tua saya dan orang tua kita semuanya di Masjid Nurul Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada usianya insyaallah. Tiap hari memberikan semangat untuk muda-mudinya. Tampaknya saya lihat yang di safar pertama rata-rata sudah sepuh semuanya. Ya, berarti yang muda besok harus berlomba-lomba untuk bisa menguasai rebut safar pertama. Masya Allah ya. Ustaz, saya pengen di safar pertama sih. Ya, cuman sejak apapun saya datang, saya tetap ingin memuliakan orang tua di depan. Maka insya Allah dia pun mendapatkan jatah dapat pahala saf pertama. Karena saf pertama dalam sholat maknanya bukan hanya di saf yang nomor 1 saja, bukan hanya itu. Ya, kalau maknanya seperti itu nanti saf Masjid Nurul Islam sampai ke lapangan Kares, ya, karena pengen dapat saf pertama semua. Tapi maknanya adalah siapapun yang bertugas menuju masjidnya Allah, dia berupaya untuk lebih dulu hadir ke masjid. Walaupun dia di masjidnya dapat di saf terakhir, karena semuanya berlomba-lomba untuk dapat saf pertama, maka dia insya Allah mendapatkan pahala saf pertama, insya Allah. Salawat dan salam yang terlimpah kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang istiqamah dalam menjalankan ajaran dan sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang al-akhlaqul karimah. Hiasan seorang muslim apa ya kalau nggak salah. Pokoknya tentang akhlak al-karimah, al-akhlaq al-karimah. Rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi ditanya, Rasul ditanya, siapakah golongan yang paling banyak, manusia yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga? Pengen tahu apa? Pengen tahu nggak siapa? Ya, jadi para sahabat itu ditanya, Rasulullah ditanya. Artinya para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ini menunjukkan para sahabat itu sedemikian cintanya dan inginnya yang namanya masuk surga. Jadi pertanyaan para sahabat bukan nanyain minyak goreng lagi. Minyak goreng kapan ini turunnya? Sudah banyak masalah. Sudah banyak. Nggak wajar kita bertanya minyak goreng wajar. Ya. Tapi yang Allah di sini menggambarkan kepada kita para sahabat itu sedemikian cintanya dan rindunya dengan surga. Ya.
Makanya mereka bertanya kepada Rasul yang hubungannya dengan kira-kira siapa ya orang yang paling banyak nanti dimasukkan ke surga. Harap cemas ya, harap cemas ya. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan kita semuanya menjadi penghuni surga. Karena kita semua kalau ditanya pengennya mau kemana? Ke surga, benar nggak? Pengen ke surga pengen? Pengen ya? Pengen di surga? Ya. Mau coba? Nah, kalau udah ditanya gitu itu pertanyaan standar yang sering saya tanya. Kalau mau cepat pikir dulu, tar dulu ya. Kalau pengen cepatan berarti harus meninggal dulu. Siap udah meninggal? Masih betah di dunia? Masih betah di dunia ya? Insya Allah memang dunia ini luar biasa ya, memperdaya kita semuanya. Nah kemudian yang rahmatullah Rasulullah SAW menjawab ya, kata Rasulullah taqwallah wa husnul khuluq. Jadi penghuni surga nanti yang terbanyak itu adalah, yang dimasukkan ke dalam surga yang terbanyak adalah taqwallah wa husnul khuluq, karena ketakwaannya dan karena akhlak baiknya ya, karena takwanya dan karena akhlak baiknya. Ini sepakat insyaallah. Dan jamaah rahmatullah, dua hal ini itu ada di Ramadan. Kita dilatih untuk menjadi orang takwa, sekaligus kita dilatih juga cara meraih ketakwaannya dengan memperbaiki akhlak kita. Nah, cuma jamaah rahmatullah begini, kadang-kadang kita mengartikan atau mendefinisikan akhlak pada hal-hal yang satu kaitan, misalnya orang tersebut baik sama orang lain, orang tersebut peduli sama orang lain, orang tersebut misalnya suka senyum. Betul, itu bahagian akhlak. Tapi jangan lupa, akhlak itu ada yang kaitannya dengan hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas. Akhlak itu yang terpenting juga dan ini utama. Ini hubungannya kita dengan Allah. Saat masuk Ramadan, kenapa orang-orang berlomba-lomba untuk ke masjid? Sampai dikatakan tadi masjidnya penuh. Itulah semestinya akhlak kita kepada Allah. Ya, Pak, saya mau tanya, bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak manggil anaknya, nak sini, kemudian anaknya bergegas, senang nggak kita? Senang nggak? Kita katakan anak itu anak berakhlak. Sekarang Allah manggil kita, hayya 'alas shalah. Ya, bapak manggil anak, hayya sini. Allah manggil kita, hayya. Kemudian ada orang yang bergegas menuju ke masjid. Ada orang yang bersungguh-sungguh datang dengan panggilan itu. Maka jamaah rahmatullah, orang yang datang memenuhi undangan Allah, maka dia kategorinya orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengundang kita. Ya. Bapak, ibu-ibu terutama ini diundang sama tetangganya kondangan. Kira-kira hadirnya pakai baju yang gimana? Pakai baju yang bagus. Kalau bisa itu baju dipakainya memang khusus untuk kondangan. Kalau bisa datangnya seragaman sama suaminya, itu luar biasa. Kenapa kita datang pengen seperti itu? Dalam rangka diantaranya tujuannya menghormati orang yang undang kita. Kita datang ke undangannya, kemudian kita datang dengan penampilan yang terbaik. Kita datang diundang Allah, hayya 'alas shalah, kemudian kita datang memenuhi undangannya dengan baju yang terbaik, pakaian terbaik, semuanya yang terbaik. Itu bahagian dari akhlak. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil perhiasan yang terbaik yang dipakai oleh kamu ketika kamu datang ke masjid.
Insyaallah itu akhlak kita kepada Allah. Maka jemaah Allah, seorang mukmin ketika dia memenuhi panggilan Allah, dia sholat, memperbaiki sholatnya, maka dia sedang melatih akhlaknya kepada Allah. Dan di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk memperbaiki akhlak kita dengan Allah. Sujudnya paling banyak di Ramadan ini, takbirnya paling banyak di Ramadan ini, ya. Kemudian tilawah Quran kita paling banyak di Ramadan ini. Sedekah kita paling banyak di Ramadan ini. Kita sedang melatih akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian para sahabat penasaran juga. Kalau ada orang yang paling banyak masuk ke surga, berarti ada juga yang paling banyak masuk neraka. Maka sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Bertanya lagi, siapa yang paling banyak dimasukkan manusia yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang unik juga, ya. Jawaban Nabi, yang paling banyak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, Nabi memberikan isyarat kepada dua hal. Yang dua hal ini adalah yang membatalkan puasa juga. Apa kata Rasulullah? Al-fammu wal farju. Al-fammu mulut kita, wal farju farji kita. Bukankah dua hal ini yang membatalkan puasa? Betul? Apa yang membatalkan puasa kita? Apa? Setiap yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Makanya kan segala hal yang lewat mulut, yang nanti akan masuk ke jauh kita ke lambung itu batal puasa. Ya. Yang kedua, yang di bawah perut, farji kita, itu membatalkan puasa. Dua hal ini yang Allah ternyata merupakan penyebab banyaknya seseorang masuk ke dalam neraka. Mulut dan farji kita. Emang apa sih dosa mulut, Pak? Sering disebut apa? Lidah tak bertulang, gitu Pak ya. Ini memang mulut ini luar biasa, ya. Mulut ini luar biasa. Lihat Pak, orang bisa masuk surga karena lisannya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal karena apa? Masih ingat bapak-bapak ini yang sudah punya anak, sudah punya istri, pasti pernah menghalalkan yang haram. Masya Allah, Ustaz, apa ini? Gimana menghalalkan yang haram? Wah, kan? Ya, masih ingat gak betul? Duduk di depan calon mertua kita, kemudian itu di situ ijab qabul. Itu istri kita yang sekarang ini dulunya haram, Pak. Dulunya haram. Tapi ketika kita sudah ada di hadapan walinya, kemudian kita katakan, wahai bulan, ya, saya nikahkan Ananda dengan putri saya, putri kesayangan saya, namanya bulan, ya, dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan bla bla bla, dibayar tunai. Sah nggak? Sah. Berubahkah statusnya? Berubah. Tadinya haram jadi halal. Dapatlah dia SIM B, surat izin menginap bersama. Ya, sebelumnya belum dapat SIM. Oh lihat, karena apa? Lisan. Karena lisan. Orang keluar dari Islam murtad, Pak. Murtad. Salah satunya akibat lisan. Insyaallah. Dan orang pun nanti seketika tanpa amalan apapun, tapi baru saja dia mengucapkan
kiri kalau begitu. Yang bikin kiri sahabat yang lainnya karena apa? Dia masuk surga tanpa pernah menyentuhkan keningnya di tempat sujud. Kok bisa ya? Ada orang masuk surga ya tanpa pernah menyentuhkan keningnya di tempat sujud. Berarti orang sholat dong? Iya. Kok bisa dia masuk surga? Ceritanya adalah sahabat ini tadinya bukan orang muslim. Dia seorang kafir. Ya, orang kafir. Kemudian suatu ketika ya ada panggilan, pada suatu ketika datanglah hidayah kepadanya. Kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah. Masuk Islam dia, Pak. Dengan mengucap dua kalimat syahadat. Baru saja masuk Islam, datang perintah yang cukup berat. Perintahnya adalah berjihad. Ya. Akhirnya itu dia nggak pakai mikir panjang-panjang. Dia sudah mengikrarkan keislamannya, datang panggilan untuk berjihad, dia katakan nama siap. Bahkan dia maju ke medan tempur paling depan. Dikisahkan dalam riwayat itu, ya, setelah peperangan berkecamuk sampai akhirnya ya, dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian Rasulullah mendatangi satu persatu jenazah para syuhada dan ditemukanlah ada seseorang. Ternyata seseorang itu yang baru saja memandangkan, mengikrarkan keislamannya. Dan kata Rasulullah SAW, dia ahli surga tanpa pernah menyentuhkan keningnya ke tempat sujud. Tapi kalimat terakhirnya adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lisan. Karenanya ya Allah, di Ramadan ini kita sedang melatih lisan. Banyak zikir kita, dilembutkan lisan kita agar basah terus dengan zikir. Ya, basah terus dengan zikir. Perbanyak lisan kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang dusta dan lain sebagainya. Karena inilah yang menjadi penyebab yang seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah farji kita. Hati-hati dengan farji kita. Ini farji kita juga sama, Pak. Ya, farji ini akan jadi kebaikan, bahkan sedekah kalau disalurkan kepada yang benar. Tapi akan jadi azab buat kita manakala disalurkan kepada hal yang tidak benar. Oleh sebab itu jemaah Allah, terakhir ditutup dengan hadis Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Siapa yang paling baik, paling sempurna, ya, sesempurna keislaman, keimanan seseorang, siapa ya? Ahsanuhum khulqan, yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan jemaah Allah, salah satu indikator keberhasilan Ramadan kita pasca Ramadan ini, akhlak kita semakin baik. Maka temukan jemaah Allah, temukan. Dari sekarang kita harus menemukan apa yang mau kita perbaiki dari diri kita. Maaf ya, misalnya, ya Allah, saya ini kenapa suka emosian dulu? Nanti kita fokus tuh. Ya Allah, maafkan saya ketika doa Allah innaka afuwwun tuhibbul afwa, maafkan ya Allah sifat marah saya, dan doa ya Allah minta setelah Ramadan pengen bisa meredam ini bisa. Dan mungkin hal-hal lain, maka kita temukan apa yang mau kita perbaiki dalam diri kita sehingga setelah Ramadan akhlak kita, perilaku kita semakin lebih baik insyaallah. Allah a'lam bishawab, yang bisa disampaikan yang benar dari Allah yang